Stop, sumbanganmu sia-sia. Kau setan kok sumbang-sumbang apa? Berhenti sumbang. Saudara yang merasa dirimu setan dan tidak berubah, tak usah sumbang apa-apa di gereja. Dirimu dulu bertobat. Sumbang-sumbang apa lu? Hidup kurang ajar kok nyumbang-nyumbang. Stop, sumbang-sumbang di gereja. Lu bertobat dulu. Saya bukan asal terima lo ya. Saya ngomong. Lu hidup setan, lu nyumbang-nyumbang. Kamu bikin keliru siapa yang sumbanganmu, hidupmu kayak buntiana begitu. Stop. Kau jangan rata dengan sumbangan di gereja ini. Saya ngomong ulang-ulang. Stop. Karena kau jahat, kau melawan firman. Kau seperti Herodes, bantu bangun rumah Allah, tapi tidak sembah Yesus. Kau mau kasih bodoh siapa? Pendeta lain dia amin-amin sama kau, saya tidak bisa. Dan pembacaan hari ini masih lanjutan eksposisi 2 Timotius pasal 2, dan saya ajak kita baca 2 ayat 9 dan 10. Mari perhatikan 2 Timotius 2 ayat 9 dan 10, 1, 2 dan 3. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ayatnya yang ke-10, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, satu pokok pikiran yang akan kita pakai di dalam pembahasan 2 ayat ini adalah Injil tidak bisa dibelenggu. Sekali lagi ayat 9 begitu eksplisit berkata, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Kalau bicara tentang Injil, saudara-saudara, punya makna yang luas ya. Injil bisa bicara tentang firman Allah. Injil bisa bicara tentang seluruh ajaran Kristen yang murni, yang Alkitabiah. Dan tentu inti Injil itu sendiri adalah berkaitan dengan Yesus Kristus, yaitu tentang penjelmaannya, tentang penderitaannya, tentang penyalibannya, tentang kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke sorga. Bahkan endingnya adalah saat kiamat, yaitu waktu Yesus datang kedua kali. Nah, itu inti Injil, saudara-saudara. Menarik bahwa di bawah pokok pikiran Injil tidak bisa dibelenggu, ada satu hal yang tak bisa dihindari dari dulu, sekarang, sampai seterusnya menuju kiamat, bahwa setan akan bekerja kontradiksi dengan pekerjaan Tuhan. Setan akan berbenturan secara tajam dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau kita bahagia, Tuhan mau kita masuk surga, setan tidak mau. Setan tidak mau kita bahagia, setan mau kita hancur, setan mau kita rusak, setan mau kita masuk neraka. Bahkan kita berkali-kali mendengar firman Tuhan dari mimbar ini atau mungkin dari tempat lain, sepanjang itu adalah pemberita Injil yang benar ya saudara-saudara. Karena tidak semua pengkhotbah benar, itu harus dipegang kuat-kuat supaya jangan terlalu polos. Pikir semua makanan itu sehat secara jasmani. Makanan itu juga harus difilter, cek dulu itu bisa bikin sakit perut kah, bisa bikin muntah-muntah kah, bisa bikin apakah, itu harus hati-hati. Begitu pula dengan makanan-makanan rohani, saudara-saudara. Harus perhatikan baik-baik kekasih Tuhan. Jadi sepanjang pemberita firman yang sejati memberitakan Injil, berkali-kali kita diingatkan di tempat ini. Dari sudut pandang manusia kita tahu kenapa Allah cipta neraka. Allah cipta neraka untuk setan. Setan tahu setan akan masuk neraka, itu sudah pasti. Setan tuh tahu, saudara-saudara. Terbukti ketika roh jahat menguasai 2 orang di Gerasa atau Gadara. Setan hidupnya berbahaya, hidupnya sengsara dan membahayakan orang lain. Dirinya sendiri sudah pasti bahaya, dan dia berbahaya bagi orang lain. Itu sudah pasti. Maka siapapun Anda dan saya, kalau tidak berjaga-jaga, kita tidak berhati-hati mengawasi diri sendiri, takutnya kita dikuasai setan. Mungkin tidak kerasukan seperti ini, tapi mungkin hanya level seperti Yudas. Tetap dikuasai setan, pelayanan jalan terus. Tetap dikuasai setan, tapi ibadah lancar. Tetap dikuasai setan, tapi tetap hafal doa Bapa kami. Dikuasai setan, tapi mungkin hafal ayat dan lain sebagainya. Menurut saya itu jauh lebih berbahaya dari nasib orang-orang yang dirasuk setan dalam data ini. Dan orang ini akan bahaya. Kalau dia sudah menikah, dia bahaya banget nih bagi keluarganya, bagi suaminya, bagi istrinya, bagi anaknya, bagi kerabatnya, bagi orang tuanya, bagi pembantunya, bagi rekan bisnisnya. Lambat laun bahaya itu akan kelihatan. Bahaya, saudara-saudara. Tapi bukan itu yang saya persoalkan. Yang mau saya tekankan di ayat 29, dia berkata begini, dan mereka itu merujuk kepada setan-setan di dalam orang-orang itu berteriak. Mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Jadi saudara lihat, setan akui Yesus anak Allah. Amin.
Banyak orang yang tidak akui Yesus anak Allah lebih jahat dari setan. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Setan tahu pasti bahwa mereka akan disiksa, hanya belum waktu. Waktunya kapan? Akhir zaman. Makanya saya bilang neraka diciptakan untuk setan. Setan tidak mau disiksa sendiri. Setan lagi cari kawan nih, supaya disiksa bareng-bareng sama dia. Makanya di dalam Matius 25 ayat 41, sama-sama baca 2-3. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tempat itu tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tapi ada kelompok sebelah kiri, kelompok terkutuk, nimbrung, sama-sama masuk. Nah, oleh karena itu, karena setan punya agenda ini, Bapak Ibu, maka kami akan suarakan ini terus dari mimbar gereja supaya hidup kita tuh penuh kewaspadaan. Hidup tuh jangan terlalu lihat orang, selalu awasi diri. Berhati-hati, awasi mulutmu, rumah tanggamu, pribadimu, saat teduhmu, pelayananmu, posisimu sebagai suami, sebagai istri, pemuda, sudah menikah, belum menikah, cek dirimu. Karena tak bisa dihindari, dulu, sekarang, dan akan semakin meningkat kerja setan menjelang kiamat. Salah satu kerja setan itu kan metodenya, cara kerjanya monoton ya, mudah ditebak bagi yang suka baca Alkitab dan memberi perhatian kepada pengajaran-pengajaran yang ketat seperti ini. Anda tuh gampang sekali tebak kerja setan. Bahkan bukan mendidik Anda menghakimi orang, tapi Anda tahu orang yang datang berteman sama kau, ajak kau ke sana ke sini, ini dipakai Tuhan atau dipakai setan. Anda tahu. Anda tahu. Ini yang ajak bisnis ini anak Tuhan atau anak setan. Anda tahu kalau Anda ketat belajar firman. Jangan bilang saya tidak tahu. Memang selama ini kau ibadah, kau bikin apa? Firman datang tuh kasih dewasa kita. Firman datang tuh buat kita punya kepekaan saat berjaga-jaga. Kau tidak tahu. Kau tidak tahu kau pacaran dengan siapa? Masa kau tidak tahu yang ajak kau berbisnis ini siapa? Kerabatmu siapa saat engkau kumpul keluarga besar? Kau sebenarnya bisa lihat. Saya tidak didik engkau menghakimi, tapi firman yang berkuasa ke atas kamu memampukan kamu melihat mana salah, mana benar, mana jalan orang fasik, mana jalan orang benar. Itu langsung ketahuan. Kita paling jengkel kalau orang ikut Tuhan. Besoknya tahu, kepengen tampeleng, bodoh kau. Manusia bodoh, duduk di kaki Tuhan bagaimana tetap bodoh. Kepengen tampeleng, kepengen tampar di muka, pica buta huruf. Lu udah ikut gereja makin lama ini kok bodoh terus kau. Tidak tahu mana pergaulan yang menyesatkan, mana pergaulan yang membuat kau dewasa dalam Tuhan. Masa kau tidak tahu? Jadi harus waspada tuh. Setan tuh kerja sampai hari ini. Orang yang rohani, mungkin Anda akan dianggap kuper dan lain sebagainya. Padahal faktanya Anda bukan kuper. Anda tuh mantan bergaul sembarang. Dulu kau bergaul sama setan-setan. Setan bilang kiri, kau kiri. Setan bilang kanan, kau kanan. Setan bilang lompat, kau lompat. Setan bilang terjun, kau terjun. Tapi setelah kau dikuasai oleh Roh Kudus dan firman-Nya, kau tidak bodoh lagi. Jangan menang di make up, di dandanan, tapi bodoh. Ah, itu. Tidak bodoh lagi. Sudah mulai pintar secara rohani. Amin, Bapak Ibu terkasih. Mengingat begini Bapak Ibu, setan itu dari dulu kerjanya monoton. Hanya kalau kita tidak berjaga-jaga, waduh, kita gampang sekali terjerembab, gampang sekali terbabit, gampang sekali terbawa arus. Injil tidak terbelenggu ya saudara-saudara. Tetapi di balik kalimat itu hanya mau kasih tahu bahwa serangan terhadap Injil, serangan terhadap firman begitu mengerikan. Setan dari dulu sampai kiamat nanti tidak akan pernah mau kalau Injil atau firman yang Anda dan saya dengar, yang Anda dan saya baca, yang Anda dan saya aminkan, setan tidak mau firman itu tertanam kuat di hatimu, apalagi berakar, apalagi bertumbuh, apalagi berbuah. Setan tidak mau. Tolong hati-hati. Sedangkan Tuhan mau harus berakar. Sedangkan Tuhan mau harus naik ke atas, bertumbuh. Makanya Kolose 2 itu ayat 6 sampai 7 itu isi hati Tuhan yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Sama-sama baca 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu apa? Hendaklah hidupmu apa? Tetap di dalam Dia. Ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu apa? Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini kan yang Tuhan mau.
Yang setan mau kebaliknya. Kau tidak boleh berakar, kau tidak boleh bertumbuh, ya, kau tidak boleh teguh, kau tidak boleh bersyukur. Kau harus sungut-sungut terus. Itu yang setan mau. Setan akan terus berusaha berbenturan secara tajam. Catat ajaran saya, ya. Saya ini berdoa, puasa, belajar, baru khotbah. Bukan kamai ngomong, takuju. Jadi catat khotbah kami. Apalagi saudara pelayan yang pernah melayani, itu harus lebih ketat perhatikan dirimu. Jangan kayak bayi aja dari tahun ke tahun. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menarik untuk kita renungkan, ya, bahwa Injil tidak bisa dibelenggu, tapi bukan berarti setan kemudian kendor, ya. Setan itu kerja tidak ada yang namanya kendor, dia lembur terus. Sampai ada pengkhotbah bilang, itu sisi positif setan yang manusia harus belajar. Setan tidak ada kata menyerah. Dia akan serang kita sampai kita jatuh. Tidak ada menyerah tuh. Dan setan itu kan tidak pandang bulu, Bapak Ibu. Mau raja dia hantam, panglima dia hantam, tokoh agama dia hantam. Kalau ada pendeta khotbah pandang bulu, setan lebih baik dari dia. Setan kerja tidak pandang bulu, kok pendeta pandang bulu. Tidak boleh pandang bulu, hantam semua. Asal firman. Amin, Bapak Ibu terkasih. Nah, setan itu kerja keras tidak pandang bulu untuk menghancurkan firman Allah. Dari dulu kan saudara tahu kronologinya kan. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Karena setan serang Tuhan dan firman-Nya. Firman dan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan, ya. Untuk kesekian kali saya ingatkan, hormat Tuhan, hormat firman, hormat firman, hormat Tuhan. Cinta Tuhan, cinta firman, cinta firman, cinta Tuhan. Sebaliknya, tidak hormat Tuhan, tidak hormat firman. Tidak hormat firman, tidak hormat Tuhan. Omong kosong dia bilang dia hormat Tuhan, tahu-tahu dia tidak hormat firman yang dia baca dan dia dengar. Nah, setan mau hancurkan itu, saudara-saudara. Makanya setelah manusia dapat aturan main seputaran bagaimana hidup di Taman Eden, di Kejadian 2, Kejadian 3 langsung dia datang hantam Tuhan dan firman-Nya, bukan? Saudara masih ingat lah ini cerita, ya, Kejadian 3 tuh mulai ayat 1, perhatikan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kita sudah tahu lah cerita itu, ya. Ayatnya yang kedua. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Terus 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Kata raba itu tidak ada, tapi Hawa sudah tambah. Itulah akibat buka celah dengan setan. Lama-lama firman mulai luntur atau mulai ubah-ubah firman, ya. 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Anda lihat, dia akan menentang firman Allah. Tuhan bilang kau makan kau mati. Ularnya sekali-kali tidak akan mati. Dan seterusnya. Maksudnya adalah bahwa disinilah saya bilang kita hati-hati, ya. Bahkan kita yang secara sengaja berkata-kata entah langsung atau hanya menolak dalam hati sebuah firman yang benar-benar firman, atau Anda menolak dengan perilaku Anda, hati-hati loh. Saudara bisa tahu hidupmu tuh dikuasai siapa, itu langsung bisa ditebak. Karena pada prinsipnya setan akan bertabrakan dengan firman. Entah sementara pendeta hamba Tuhan khotbah, atau suamimu dipakai Tuhan, istrimu dipakai Tuhan, atau yang lainnya dia nasihat kau dan kau tolak. Entah dengan kata-kata, atau mungkin ada orang kan yang agak munafik sedikit, dia iya padahal hatinya menolak. Ini juga parah. Dan ada yang dia menolak dengan perbuatannya. Apa yang kau ajar itu saya lawan semua. Kau tahu ini siapa? Ini setan punya anak. Tapi dia sumbang di gereja, tetap setan punya anak. Harusnya dia berhenti menyumbang kalau menurut saya. Stop sumbanganmu sia-sia. Kau setan kok kau sumbang-sumbang apa? Berhenti sumbang. Saudara yang merasa dirimu setan dan tidak berubah, tak usah sumbang apa-apa di gereja. Dirimu dulu bertobat. Sumbang-sumbang apa lu? Hidup kurang ajar kok nyumbang-nyumbang. Stop sumbang-sumbang di gereja. Lu bertobat dulu. Saya bukan asal terima loh, ya. Saya ngomong. Lu hidup setan, lu nyumbang-nyumbang. Kamu bikin keliru siapa dengan sumbanganmu, hidupmu kayak buntiana begitu. Stop. Kau jangan rata dengan sumbangan di gereja ini. Saya soal mengulang-ulang. Stop. Karena kau jahat, kau melawan firman. Kau seperti Herodes, bantu bangun rumah Allah, tapi tidak sembah Yesus. Kamu kasih bodoh siapa? Pendeta lain dia amin-amin sama kau, saya tidak bisa. Saya berdoa dan Roh Kudus bergerak keras di hidupku.
Stop. Kau boleh WA kami setelah ini, saya tidak mau nyumbang lagi, dan saya memang suruh kau jangan sumbang apa-apa. Hidupmu iblis, kau sumbang apa? Tidak boleh. Tuhanku kaya. Amin. Jadi kalau mau ikut Tuhan, tuh ikut Tuhan sungguh-sungguh, jangan kurang ajar sama Tuhan. Sebab setan itu prinsipnya dia tolak firman. Kau kadang-kadang tidak tolak melalui omonganmu, perilakumu kau hina firman yang gembalamu khotbahkan. Itu kurang ajar tidak? Sangat kurang ajar orang kayak begini. Makanya Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya waktu merenungkan firman Allah ini, saya berpikir bahwa wah ini mesti omong. Itu dia jemaat nanti kecolongan, dia pikir enak-enak aja hidup sekarang nih. Banyak orang mati terkuju, orang bunuh diri sana sini. Dia masih saja main-main. So lihat ini semua masih tetap belum ada hati yang terbuka untuk bertobat. Pikirin peristiwa sekeliling terjadi begitu saja tanpa kau menarik makna apa di balik itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena begini ya, kalau tidak hati-hati, aduh setan itu pendusta kelas berat. Jangankan ular, manusia pun dia bisa kasih keliru, dia bisa tipu, dia bisa jebak, dia bisa pengaruhi. Jangankan manusia, orang percaya sekalipun, jangankan orang percaya, tokoh agama sekalipun, rasul sekalipun, kalau tidak hati-hati. Anda masih ingat kan bagaimana Tuhan Yesus menengking Petrus dan berkata dia setan? Itu di saat apa? Yesus omong lain, dia coba berbenturan dengan apa yang Yesus omong. Anda bayangkan itu. Yesus bilang, aku ini harus ke Yerusalem, lalu mati di sana, nanti 3 hari kemudian aku bangkit. Aku akan dibunuh, tapi nanti aku bangkit. Ini sok bijak, sok kayak satu pemerhati besar, satu kayak seorang konselor yang berkepala dingin, berkarakter dingin, yang mampu menenangkan Yesus. Ini bukan masa lalu menenangkan, yang menenangkannya apa? Arogansi atau kebenaran? Kalau arogansi, mari bertindak tenangkan. Kebenaran lu jangan sok pahlawan. Nanti kau disamakan dengan Petrus, lu iblis besar. Orang ada omong firman, mau gaya ke penasehat ajaib di sini. Tidak bisa. Sepanjang itu firman, tutup mulut. Taklukkan dirimu kepada Allah dan berkata, aku mau taat sama firman. Begitu. Amin, Bapak Ibu. Ini kita harus introspeksi diri semua, periksa diri, evaluasi perjalanan iman kita. Sudah di bulan kedua nih. Jangan itu komitmen di akhir-akhir tahun, masuk bulan 2 dingin semua. Tidak boleh, mesti bakar di sini. Amin. Saudara mau terbakar terus kan? Jangan karena apa mau dingin-dingin, kita harus menyala. Desember menangis sama kayak apa saja. Masa Januari mulai kayak mengong-mengong lah. Masa Februari mengongnya meningkat. Gila satu nih, kemana dia nih? Desember dia kayak kelinci basah karena siram air. Menangis sama matar. Tolong dong, jangan di gereja tidak didik kita layu-layu. Tambah naik, tambah naik, tambah naik, tambah naik. Fisik boleh turun, rohani jangan. Fisik mau turun-turun. Yuyun sakit-sakit, kita suka kasih contoh orang-orang sakit begini. Orang-orang sehat jarang dikasih contoh. Kan sakit, kita tahu kayak Yuyun pun sakit. Dia sampai WA bilang, Magen, pelayanan yang kasih barenti, mau manoso, mau tetikam. Pelayanan terus. Itu dong. Keren itu. Fisik mau menurun, gak ada masalah. Yang penting rohani terbakar. Cinta akan Tuhan terbakar. Loyalitas terbakar. Dedikasi kepada Tuhan terbakar. Amin, Bapak Ibu. Jadi, jemaat, ingat, Tuhan saya tegur Simon Petrus karena mulai pikirannya mulai tidak sama dengan Tuhan punya. Dan itu termanifestasi melalui perkataan dan juga pasti perilaku, itu paket lengkap itu. Matius 16 mulai 21, perhatikan ayat itu Bapak Ibu. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Iya, 22 jemaat sama-sama baca. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau, tidak pakai tunggu 1-2 hari. Langsung, sebab kalau dibiarkan tambah rusak ini Petrus. Itu Tuhan yang baik. Jadi kalau Anda langsung ditegur, Anda harus berterima kasih sama Tuhan. Tuhan tidak mau engkau berlarut-larut dalam kebodohan, dalam tuntunan iblis. Langsung ayat 23, ini jedanya tidak pakai lama, hitungan detik ini. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis. Di bahasa Inggris ini, lu mundur belakang sana. Sudah kayak setan mau tampil di depan lagi. Belakang.
Iblis besar satu mau kelihatan apa? Belakang lu. Itu prinsip disiplin gereja. Kalau mengong, minta di barisan belakang, jangan minta di depan, bikin malu. Apalagi zaman media sosial sekarang. Tampil-tampil di depan, bikin apa? Orang lihat lu hidup, sabantar dia lu postingan ke mengong. Mau bikin jadi batu sandungan, sab? Semua ada kerja demi kepentingan kerajaan Allah, semua kerja demi kekudusan, semua kerja demi penewaian jiwa-jiwa. Ada sesat dua setan yang mengongnya tidak hilang-hilang. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada nyala iblis, lu behind, pakai bahasa Inggris, lu belakang. Ya, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Pikiranmu tuh sok bijak, sok tahu, padahal lu setan besar. Nah, kira-kira begitu. Saudara, saya pikir saya tidak usah perlu jelaskan lagi dasar pendeta kalau marah atau hamba Tuhan marah. Sepanjang itu demi sebuah kebengkokan, itu dibenarkan. Setan, Petrus saya Tuhan bilang setan. Siapa berani protes Yesus? Menasihati Yesus, mulut sana ada etika. Ramah selubur. Saudara, jadi saya harap kita renungkan ini baik-baik, karena memang setan itu kerja terus untuk menghantam firman. Makanya kalau kita bicara tentang Injil atau firman tidak bisa dibelenggu ini ya. Lalu kita ingat pembahasan minggu lalu di mana ayat 8-nya ada beberapa hal yang berkaitan dengan inti Injil yang ada di ayat itu, di mana 2 Timotius 2 ayat 8 sebelumnya sudah saya soroti, tapi perlu saya tekankan karena kaitannya sangat kuat dengan ayat hari ini. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang diberitakan dalam Injilku. Di sini Paulus tidak menyebutkan kronologinya ya, waktu Yesus menjelma. Harusnya kan dilahirkan dari keturunan Daud baru sorot dibangkitkan, tapi itu tidak ada soal sepanjang kita tahu kronologinya. Ya, bahwa Yesus itu menjelma menjadi manusia. Dia Allah yang jadi manusia. Nah, setan tidak percaya ini nih, Bapak Ibu terkasih. Makanya kalau saudara mau tahu salah satu ajaran sesat menurut terang firman Allah, terang pengajaran Injil yang ketat adalah ketahuan ketika seseorang tidak mengakui Yesus sebagai Allah, atau tidak mengakui bahwa dia Allah itu menjelma menjadi manusia. Ketahuan itu ajaran sesat. Ya, tentu kita tidak menyebut satu label agama, satu label ajaran di sini. Tetapi kita sekali lagi yang dikuasai firman bukan hanya bisa membedakan mana perilaku anak Tuhan dan perilaku anak setan, tapi juga bisa membedakan mana ajaran dari Tuhan dan mana ajaran dari setan, saudara-saudara. Makanya 1 Yohanes 4 mulai ayat 1 sebagai pembanding di sana firman Allah berkata demikian. Perhatikan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Ya. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab apa? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Banyak nabi palsu dan datang pergi ke seluruh dunia. Ini saudara sudah tahu ya, 90 sampai 95 Masehi ini ayat ditulis. 1900-an tahun yang lalu sudah banyak antikris itu. Sekarang lebih banyak. Itu tidak bisa dihindari. Itu makanya kenapa di awal khotbah ini saya bilang apa? Jangan asal percaya semua pengkhotbah. Jangan asal percaya semua ajaran. Setiap pembicara itu ada roh yang pimpin dia. Roh kudus atau roh setan atau roh antikris. Dari data ini ketahuan. 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Ya. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Orang dipimpin roh kudus, dia akan bicara terang benderang. Tanpa pandang bulu. Mau di depan siapa, ke di depan siapa, dia Yesus Allah. Dan di Indonesia sendiri saya sudah lihat banyak senior-senior. Pendeta Stephen Tong, almarhum pendeta Petrus Octavianus. Oh wow. Di depan presiden, di depan gubernur, mereka bicara Yesus adalah Allah. Tidak percaya dia pasti masuk neraka. Stadion utama Senayan. Wow. Hamba Allah. Dan masih banyak hamba Tuhan senada seperti itu. Dan saya mau masuk ke dalam grup itu. Tidak peduli mau apapun, rumah tembak mati pun saya akan ke situ. Bapak Ibu terkasih, ini menarik ya. Bahwa demikianlah kita mengenal roh Allah. Maksudnya kalau roh Allah pimpin orang, pimpin seorang pengajar atau seorang pendeta atau seorang Kristen sejati, walaupun dia cuma jemaat Kristen awam, dia tetap punya karakter Kristus. Dia punya pengajaran yang alkitabiah. Dia punya pegang ajaran yang benar. Bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah itu berasal dari Allah. Dia Allah datang sebagai manusia. Itu yang Paulus bilang, lahir dari keturunan Daud. Itu Mesias. Dan Mesias itu Allah, kekasih Allah.
Makanya kalau saudara bandingkan dengan data lain ya, nanti baru saya kembali di 1 Yohanes 4 ya. Roma 9 ayat 5 bilang begini, sama-sama baca. Roma 9 ayat 5, 1, 2, 3. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang apa? Menurunkan Mesias dalam keadaannya apa? Sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia, Mesias itu adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Siapa Mesias itu? Allah. Mesias itu Allah. Makanya orang-orang yang tidak mengerti tentang ini, yang sering menyerang Kristen, saya suruh tempel di thumbnail tuh, Zakir Naik, ya, Egy Sujana, siapa lagi, Ustadz Nababan. Mereka tidak tahu firman. Mereka memang interpretasi mereka terhadap Alkitab sangat subjektif. Mereka tidak objektif, tidak tahu, tidak belajar ilmu tafsir, dan pasti tidak dipimpin Roh Kudus. Hanya orang yang terima Yesus, yang percaya Mesias adalah Allah, yang ada Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, bagaimana kau bisa omong firman? Tidak bisa. Omong firman bukan hanya karena sekolah teologi atau hafal 2-3 ayat. Dipimpin Roh Kudus. Itu baru omong firman. Tidak dipimpin Roh, omong apa? Kita kayak baca laporan kegiatan aja kalau khotbah. Mereka tidak mengerti firman. Mereka mau bikin apa? Interpretasi apa? Mau penafsiran apa? Pasti gagal. Karena tidak bisa, saudara, orang tidak dipimpin Roh, kamu bicara apa? Makanya kalau kita kembali kepada 1 Yohanes 4 tadi ayat 2, di ayat 3-nya dibilang begini, ya, dan setiap roh, ini roh yang pimpin orang tertentu bicara, isi ajarannya ini nih. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak mengaku bahwa Yesus itu Allah yang menjelma menjadi manusia, ya, tidak berasal dari Allah. Ini sangat objektif, kita pakai data. Ada firman, ya. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Tapi anak-anak Tuhan yang sejati, mulai dari pendeta sampai jemaat bertobat, semua Kristen yang bertobat, kita ada Roh Allah. Dan percayalah, roh itu tinggal dalam kita seperti penjelasan minggu lalu. Roh itu bukan hanya menyertai kita, tapi roh itu memberikan satu dunamos, satu kuasa, satu kemampuan untuk saya dan saudara bisa mengalahkan nabi-nabi palsu. Makanya ayat 4 bilang apa? 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dan orang kayak kita, dunia tidak suka dengar kita. Percaya deh. Hanya orang-orang dipimpin roh yang suka dengar orang dipimpin roh bicara. Orang dunia, kalau dia ada duduk di sini, gejolak dalam dirinya, ngeri untuk menolak. Kalau kau sedang mengalami itu, kau sudah tahu posisimu di mana. Saran saya, bertobat sebelum lu mati kebinasaan tangkap lu. Masalah hari mati saya tahu ya, pulang gereja mati. Orang bicara firman yang benar, tapi ada penolakan dalam dirimu, kau sudah tahu kau anak siapa. Tak usah saya jelaskan, kamu sudah bisa data-data ini. Supaya jangan bilang, hakimi B. Tidak, hakimi diri sendiri saya lebih baik. Pakai firman, karena firman punya tugas menghakimi. Khotbah benar dia tolak. Lalu kamu masih bilang kau anak Tuhan. Tuhan mana tolak dia firman sendiri. Amin. Bapak Ibu terkasih. Ya, ini kelihatan di ayat 5. Coba baca ayat 5. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Satu circle, satu spirit, satu roh, satu komunitas. Suka. Jangankan saudara yang bilang anak setan, saudara yang 2 kaki aja gejolak dalam diri ini dengar khotbah. Saudara 2 kaki, saudara itu bukan Kristen sejati. Anda agak 2 kaki, Anda agak pengecut, tidak berani beri warna. Kamu akan tolak kebenaran-kebenaran yang murni. Yang cocok sama kita, kita ambil. Yang tidak cocok, walaupun dosa, kita akan tolak. Sama itu, 2 kaki. Semua mereka mati cuma 2 kaki terus. Jangan dong. Jangan bilang masih kuat-kuat. Jangan. Kata buku kerajaan ikut, pas kata welayani WA orang. Lagi segar-segar, olahraga. Tiba-tiba rasa kayak mau mati. Langsung mengaku dosa. Kami urus banyak orang. Dia jangan bilang masih kuat, masih kincang. Tidak ada. Kau tidak kuat, kau tidak hebat. Olahragamu tidak akan menunda hari matimu. Tidak akan. Kan saya ngomong dari dulu. Saudara-saudara saya menasihati saya supaya olahraga aja. Dan mereka memang rajin olahraga. Tuhan panggil duluan. Saya tidak anti dia olahraga. Ini pada olahraga nih supaya saudara tahu. Baru datang khotbah.
Itu olahraga juga. Tapi siapa bilang olahraga aku menunda kematianku? Nggak bakalan. Jadi kalau ada mulai penolakan, bertobatlah sebab kau dipimpin setan itu. Jadilah seperti ayat 6. Ya, di situ kelihatan perbedaan. Sama-sama baca 1, 2, 3. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya apa? Roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Tidak bisa ada dua kaki. Harus pilih, dipimpin roh kebenaran atau roh penyesat. Saya tidak bisa di tengah-tengah. Tidak ada posisi netral dalam Kristus. Jadi saudara-saudara, ini penting ya, supaya kita waspada terhadap hidup kita masing-masing. Ya, penyesat bukan saja menyerang seputaran keilahian Yesus, apakah Yesus itu Tuhan atau bukan. Bahkan penyesat juga akan menyerang sesuai fakta. Fakta di dalam Alkitab apa? Yesus itu kan mati. Amin. Yesus mati, itu kan inti Injil. Ayo kita baca dulu 1 Korintus 15 ayat 1-3. Jemaat sama-sama 1, 2, 3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya apa? Kamu teguh berdiri. Ayat 2 jemaat, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal apa? Kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3, sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Lalu ayat 4 sama-sama, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini inti Injil. Setan akan mengatakan Yesus tidak mati. Ya, saudara, setan akan mengatakan ini. Kebenarannya adalah Yesus mati. Tutup Alkitab sekalipun, pakai sejarah aja udah jelas. Ada satu tokoh nama Yesus tuh mati di zaman Pontius Pilatus. Itu tercatat dalam sejarah bangsa-bangsa, apalagi zaman Roma. Tutup aja ini, di sejarah ada. Tak terbantahkan. Jadi Alkitab kita ini tidak pernah kontradiksi dengan sejarah atau ilmu pengetahuan. Tidak ada. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi Yesus mati, tapi orang ini tidak mati. Saudara tahu betapa bahayanya kalau Yesus tidak mati? Anda dan saya kan harus tebus dosa sendiri, pakai lembu, kambing, domba. Dan Anda kalau percaya kepada iman ini, imannya Yahudi dalam ritual Yudaisme, ya mau nggak mau saudara-saudara, kita akan ada waktu semua harus ke Yerusalem. Kalau Yerusalem di lorong Paris, ya semua bisa pergi. Karena ada gereja Yerusalem di situ. Gembalanya senior saya kan, Bapak Musraja kan. Yerusalem baru ya. Yerusalem aja atau baru? Ada baru. Gembala tuh kayak kakak saya gitu kan, di Opura, Mus. Tapi ini masalah Yerusalem yang di Israel. Beberapa jemaah saya ajak cancel terus. Yang sepi syukur. Bayangkan kan, setiap tahun harus Yerusalem, hari Yerusalem. Sekolah ini main WA grup, tagihan terus, anak-anak pun doi buku, segala macam. Berat loh. Berdosa harus bunuh hewan, berdosa harus bunuh hewan. Ekonomi berapa kuat? Apa yang koperasi, dia cuma ada beli hewan. Kas pinjam luas, beta pun dosa. Mati kata semua. Anda lihat setan pun serang langsung di jantung inti Injil, supaya kalau bisa tuh kita yang percaya bahwa kematiannya itu menyelamatkan kita. Itu dibongkar semua. Anda tahu kalau kita perjamuan kudus itu ingat apa? Ingat kematiannya. Dan kita beritakan apa? Kematiannya. Setan bisa bilang melalui alat-alatnya hamba-hamba setan itu, mereka bilang apa? Yesus tidak mati. Dia diangkat hidup-hidup katanya. Faktanya Yesus mati. Makanya 1 Korintus 11 ayat 26 itu kan, firman Allah berkata apa? Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu apa? Memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anak
anak-anak Tuhan, pendeta dan jemaat orang percaya sejati disuruh setiap ambil perjamuan. Ingat, inti berita yang harus kita serukan apa? Dia sudah mati untuk kita. Dia sudah mati untuk kita. Dia sudah mati untuk kita. Setan serang balik, dia tidak mati. Dia tidak mati. Anda lihat. Oke lah, Yesus tidak mati dan kita semua ekonomi bagus. Pokoknya asal butuh hewan, selamat. Bunuh hewan, nice. Foy lah, foy, bunuh lah. Pas itu kayak orang gila lagi, kayak mengong-mengong lagi, bunuh lagi. Emang begitu? Lalu saudara pikir saudara selamat? Tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Sekalipun Anda punya ekonomi bagus, saya punya ekonomi bagus, tanpa kematian Kristus kita bisa pakai darah hewan saja. Kita tidak bakalan selamat, karena sesungguhnya darah binatang tidak bisa menghapus dosa. Mari kita baca bergantian. Ibrani 10 mulai ayat 1. Saudara dahulu. 1, 2, 3. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ya. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ini ayat sebenarnya sudah cukup ya. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sekalipun ekonominya mapan dan bisa kasih korban binatang tiap tahun. Tidak bisa. Ayat 2 saya baca buat saudara. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. 3, jemaat. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Semakin kau sembeli, Tuhan semakin ingat lu kotor. Dan ingat, itu darah binatang tidak bisa hapus dosamu. Ayat 4 sama-sama. 1, 2, 3. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita bersyukur Yesus benar-benar mati. Amin. Setan akan serang kita, tapi kita tidak bisa digoyahkan. Orang yang dimeteraikan dengan Roh Kudus, pegang ajaran yang teguh. Silakan setan susun pengajar-pengajar yang setan anggap hebat, tak bisa menggoyahkan. Jangankan kita, anak sekolah minggu kita pun yang sungguh-sungguh diajar Tuhan, tak bisa digoyahkan. Tidak bisa digoyahkan. Makanya ayat 10-nya, lompat ayat 10 dia bilang begini sama-sama. 2, 3. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan apa? Satu kali untuk selama-lamanya oleh apa? Persembahan tubuh Yesus Kristus. Haleluya. Cukup mereka serang kematiannya, mereka serang juga kebangkitannya. Pokoknya semua yang berkaitan dengan firman, inti Injil mereka bombardir habis-habisan. Setan dan alat-alat. Dan ini akan tambah serius. Akan tambah serius. Makanya saudara-saudara, ada penemuan tuh dari kelompok-kelompok anti kebangkitan Kristus. Katanya ada satu makam di desa Talpiot, makam Talpiot, ya, peti dari ossuarium, dari tulang. Lalu ada di situ kuburan keluarga Yusuf. Di salah satu peti bertuliskan Yesus dari Nazaret. Jadi Yesus tidak bangkit katanya. Wow. Ilmu hukum jelas, satu saksi bukan saksi. Kalau saksinya cuma satu, apa boleh buat? Makanya ini orang-orang yang tuduh Kristen produk agama Paulus. Agama Paulus apa? Kecuali cuma Paulus saksi kebangkitan Kristus. Paulus bilang saksinya terlalu banyak, 500 lebih. Sebenarnya 2 saksi cukup. Orang saksi begini banyak, makanya Anda baca dari ayat 5, 1 Korintus 15 tuh Paulus mulai rentet kisah nyata itu, siapa-siapa aja saksi kebangkitan Yesus itu. 1 Korintus 15 ayat 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. 6 jemaat 2, 3. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Yang masih hidup sampai sekarang ini saudara, tolong ya mengerti ya ayat ini ya. Jangan coba-coba ada tanya saya, Bapak yang ayat 6 tuh kira-kira dong ada soalnya di Kecamatan Molapa. Lu cari sampai lu mata berubah jadi buku Jawa, tidak akan ketemu. Sekarang nih waktu itu ya. Kan saya ketemu banyak orang tuh yang kita ajak ke gereja tidak mau, makanya tidak tahu penjelasan-penjelasan di apa seputaran iman Kristen, padahal hal-hal yang kulit-kulit luar aja dia tidak tahu. Teman saya itu di awal pertobatan saya dinasihati saya, "Komela, lu lihat kayak murid-murid Yesus sama kayak Korintus, Efesus, donju sama, donju." Itu dari mana? Itu tidak ada murid Yesus nama Korintus, nama Efesus.
Ini Kristen, bapak mama majelis, omong saudara tahu semua kan, soalnya enak. Kemana murid-murid Yesus Efesus dan Korintus? Inilah kalau sekolah minggu hanya sampai di kios. Paman ajak baca cerita sampai sekolah minggu habis. Paman punya kesengajaan di situ. Makanya murid Yesus jadi Efesus tuh. Haleluya. Saudara lihat ini saksi bagian banyak. 7, baca sama-sama jemaat. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Data-data ini sudah jelas, Yesus itu benar-benar bangkit. Amin. Makanya Paulus kantor mereka gereja Korintus ini kan kemasukan ajaran sesat. Ada kelompok Stoa dan kelompok Saduki. Stoa itu dari Yunani, Saduki itu dari Yahudi. Dua-dua tidak percaya kebangkitan. Maka ini gereja yang sudah ditanam dengan baik. Dia bukan fokus tanya ke gembalanya, ke Rasul Paulus. Dia pergi dengar yang lain. Saudara kalau dengar ajaran lain, konsultasi dulu sama kami. Jangan sharing-sharing sembarang. Saya ada ajar setengah mati nih. Dia dengar tahu dari mana dia sharing-sharing sembarang di grup. Tanya dulu sama kami. Beberapa orang tua di sini tanya, Pamela ini dari mana? Ini sesat, mak. Dia jelaskan tuh bagus. Karena orang kalau lihat hanya mulu besar fasilida, ayat keluar pikir betul. Dan terpengaruh dan dipespit waktu khotbah. Jangan sharing-sharing sembarang ya, Bapak Ibu bukan sanbolet. Tanya-tanya dulu kalau masih bingung tanya. Supaya kita bantu ya, itu tanggung jawab kita juga. Oke, mana? Saudara mau cuma bantu apa, Cok? Coba, siapa coba? Sekali lagi. Itu mitos. Saya bercanda, saudara jangan. Itu senada hubungan. Takutnya saudara tipu orang. Apa? Jangan. Itu tidak ada urusan sama toke. Kacau. Jadi jemaat kebangkitan juga mau diserang. Kelompok ini yang merusak ajaran mendasar yang telah ditaburkan oleh Tuhan melalui hambanya Paulus. Mereka mulai bikin kacau dan kelihatannya agak berhasil mempengaruhi sebagian jemaat. Makanya di ayat 12 dari 1 Korintus 15 ini Paulus bilang begini, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Berarti ada yang menyusup ke dalam. Ini harus waspada ya Bapak Ibu jemaat ya. Kita sangat terbuka kok. Kita melayani tanya jawab di radio, di segala macam. Jadi pasti sangat bertanggung jawab. Begitu. Dan memang harus berani begitu. Jangan bilang, uruslah gerejamu sendiri. Kami urus. Lu mengerti konsep gereja, son? Sekolah, bilang STH. Belajar eklesiologi kok, son? Gereja urus masing-masing bagaimana? Semua gereja ini satu saja. Hanya untuk bertata aja Tuhan bikin kamar-kamar urus. Tapi prinsip mendasarnya sama. Gereja yang kudus dan am. Nah, tidak semua orang berani posting khotbah. Posting lah bikin aneh-aneh. Karena mungkin entah sengaja menyesatkan atau sudah tahu sesat tapi tidak bisa keluar karena topangan finansialnya bagus. Macam-macam alasannya. Kita keluar nanti dompet kering, jadi mesti pertahankan terus. Wah, bahaya melayani begitu. Ini sia-sia kan kalau kita hanya bilang Yesus tidak bangkit. Lalu Paulus bilang kami pelayanan capek-capek, kalian beriman. Bagaimana ngomong kosong semua? 14 sama-sama. 1, 2, 3 jemaat. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan. Kita khotbah sampai melek kan? Percuma. Saudara duduk dengar ngomong kosong semua kalau Yesus tidak bangkit. 17 sama-sama. 1, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tentu tidak demikian. Dia sudah mati dan dia sudah bangkit. Semua orang yang terima dia ambil alih dosa kita, bahkan hukuman, kutuk semua sudah ditransfer kepada Yesus. Anda dan saya ciptaan baru, tidak mungkin dihukum sampai selama-lamanya. Makanya mantan musuh yang diubahkan yaitu Paulus. Dia berkata di ayat 20, sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Betul Lazarus juga bangkit. Betul pemuda di Nain juga bangkit. Betul anak Yairus sudah bangkit. Tapi mereka bangkit dan mati lagi dan tidak bangkit-bangkit lagi. Yang mati dan bangkit lagi di one and only Jesus Christ. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, upaya serangan setan begitu luar biasa.
Dan salah satu cara mereka apa? Menghantam hamba-hamba Tuhan. Makanya 2 Timotius 2 yang kita bahas ini, Paulus sedang menulis ini dalam keadaan apa? Dia sering dipenjara karena Injil. Makanya dia bilang apa? Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Kenapa saya runut dari kejadian tadi? Saya hanya mau kasih tahu, silakan setan berusaha meruntuhkan firman, firman tidak akan runtuh. Nabi boleh runtuh, rasul boleh runtuh, rasul boleh dipenjara, pendeta bisa sakit-sakitan dan mati atau ditembak mati, tapi firman lebih unggul dari individu. Superioritas Injil jauh di atas pemberita Injil. Dan Allah tidak akan kekurangan stok pemberita Injil. Yang ini mati, Allah akan bangkitkan lagi. Mungkin anaknya keluarga Kana, mungkin anaknya keluarga Gi, mungkin anaknya keluarga Ahmad Saleyang, mungkin keluarganya Pelo, keluarganya Pak Andre. Melatok mati, Allah tidak akan kekurangan stok membangkitkan anak-anak kita menjadi individu-individu pemberita Injil. Amin. Orang tua berani serahkan anak untuk Injil? Jawab masing-masing. Jangan takut serahkan anak untuk Injil. Jangan pikir pemberita Injil nanti, aduh, kalau Injil jam model kayak bapak, bukan itu. Jangan model kayak ini maksudnya. Lu yang agak lebih slow, lu kayak teori rote saja. Teori rote itu enak, khotbah enak, habis khotbah duduk minum enak. Tuh terlalu baik. Tuh lihat tuh enak minum, mabok, ame 3 gelas, cukup sudah. Atau apa? Bertemu lebih. Michael Jackson. Lu lihat ketau aja ikut bapak gembala tuh. Lu lihat tuh banyak yang suka bab tua toh. Kalau toh, semua suka. Tiap hari Sabat tuh pasti bir datang di toh. Toh sambut deh ayam. Toh setan ya. Jadi harus berani kasih anak-anak kita untuk Injil. Kasih. Karena ini pasti mati. Orang-orang jenis begini akan lewat zaman. Saya tidak tahu, 1 tahun lagi, 1 tahun, 2 tahun lagi, tidak tahu. Pokoknya masih dikasih kesempatan. Minta terus keberanian dari Tuhan, semangat dari Tuhan, motivasi yang bersih dari Tuhan. Jadi jemaat, Injil lebih unggul dari individu. Luar biasa. Kenapa Paulus rela ini? Ada satu alasan yang menarik di ayat 10 dan saya mau tutup sudah. Nanti minggu depan baru kita agak lebih ini dalam. Paulus bilang begini. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu. Bagi siapa? Orang-orang pilihan Allah. Senada dengan pengajaran hari Minggu, bahwa khotbah panggilan hanya efektif kepada orang-orang pilihan Allah. Dari awal khotbah ini sampai ending khotbah ini senada. Kalau Anda orang pilihan Allah, Anda orang pilihan Allah, Anda akan terima Injil ini. Anda akan terima panggilan khusus ini. Anda akan benar-benar bangkit. Anda merasakan satu gairah kudus bekerja dalam dirimu saat engkau mendengarkan pengajaran yang jujur. Tidak semua orang diselamatkan, tidak semua orang dipilih, Bapak Ibu terkasih. Tidak semua. Kalau tidak salah ya, Matius 14 ayatnya yang ke-22 kalau tidak salah. Kalau begitu saya salah. Tolong cari cepat dulu. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Matius berapa? 22 ayat 14 atau 14 ayat 22? Kita balik ternyata. 22 ayat 14. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Semua orang dipanggil, ayo bertobat. Yang hanya dipilih yang bertobat. Saya tidak tahu itu. Saya hanya bersyukur saja kalau ada yang bertobat. Saya bisa melihat anugerah Allah. Saya tidak melihat, oh kau berhasil khotbah. Tidak, saya sedang melihat Allah bukakan tingkap-tingkap, atau Allah bukakan yang tersembunyi selama ini. Ini orang pilihan, ini orang pilihan, ini orang pilihan, ini orang pilihan. Tanpa itu tidak akan bertobat. Saudara yang tidak mau bertobat, bahkan Anda sudah tahu hari mati kapan. Sampai mati kau ada dalam posisi itu, kau tidak dipilih. Selesai itu. Kamu tidak dipilih. Tapi Anda yang bertobat, Anda dipilih. Karena 2 Timotius 2 ayat 10, kenapa dia rela menderita terbelenggu? Dia bilang apa? Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Saudara pikir Yesus berdoa untuk semua orang? Tidak.
Kalau untuk keselamatan, secara umum dia berdoa untuk semua orang. Tapi untuk keselamatan tidak. Dia hanya berdoa bagi orang pilihan Allah. Mau saya buktikan di bagian penutup ini. Yohanes 17, doa Yesus ada 26 ayat. Ayat 1 sampai ayat 5 doa untuk dirinya. Ayat 6, 19 untuk murid-muridnya. Ayat 20 sampai 26 untuk gereja Tuhan semua. Dan di antara ayat-ayat itu ayat 9 dia bilang begini, sama-sama baca. Aku berdoa untuk mereka, murid-murid, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Itu namanya orang pilihan. Tidak ada doa Yesus untuk seada-adanya orang. Tidak. Doanya disertai penginjilan yang dilakukan oleh hamba-hambanya hanya akan efektif dalam diri orang pilihan Allah. Enak kalau kita menderita demi orang pilihan Allah. Makanya Paulus bilang, aku sabar, tidak apa-apa, aku puas melihat orang-orang pilihan Allah. Lucu menderita demi setan, menderita demi anak setan, capek demi anak setan. Kan tidak enak. Paulus bilang, enak masuk penjara, tapi demi orang pilihan Allah, bukan demi orang-orang kurang ajar. Demi orang pilihan Allah. Aku berdoa bukan untuk dunia, tapi hanya untuk murid-murid. Apakah hanya untuk murid-murid? Bukan. Orang-orang bukan hanya untuk murid-murid saja. Murid-murid dan orang-orang yang percaya oleh pemberitaan Injil yang murid-murid lakukan. Ayat 20, sama-sama baca. 1, 2, 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Diberkatilah orang pilihan Allah, karena Anda ada dalam doa Yesus dan Injil yang benar, efektif dalam dirimu dan diriku. Amin. Maka biarkanlah hamba-hamba Tuhan yang di dunia perdebatan itu mereka berdebat. Saya kenal beberapa hamba Tuhan, mereka berdebat bukan untuk pamer ilmu. Mereka berdebat bukan untuk pamer pintar. Mereka berdebat bukan untuk lawan debat. Karena kelihatannya lawan debatnya kebanyakan dipakai setan menyerang firman. Mereka berdebat demi orang-orang pilihan Allah yang setelah mendengar hasil debat, menonton hasil debat, memuliakan Injil Kristus dan mendoakan bagi hamba-hamba Tuhan itu, mereka panjang umur, rendah hati, tambah pintar, tambah menyala bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya selesai. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.